Alhamdulillah sudah sampai di terminal nih teman-teman. Jadi sudah dapat parkiran. Nah, kebetulan juga posisinya cukup itu ya, cukup nyaman lah. Sekalipun ada jemuran-jemuran, tapi ini cukup nyaman dan bisnya pun belum nyampe, masih ada di depan teman-teman. Jadi cukup aman lah untuk belum terlambat. Tadi untuk di perjalanan juga kebetulan tol Cilangkap menuju ke sini itu lancar, sempat ngisi bensin. Jadi sempat ngisi bensin dan ini belum sampai. Nah ini infonya sih sudah di dekat sini, sudah dekat di depan terminal. Untuk bisnya ini bis ekonomi. Ini saya nunggu di tikungan terminal Kampung Rambutan. Itu kelihatan ya terminalnya. Bisnya itu Sugih, jadi Sugih Jaya. Ini udah nyampe nih kelihatannya. Jadi bisnya udah sampai teman-teman, ada di ujung sana. Kita nyariin bis itu, bis Sugih Jaya yang tadi udah datang, mestinya di sana ya. Bawa entah 3 karung, itu bawa ke mobil situ ya. Itu mobilnya. Itu yang paling pinggir. Ya, nanti bareng saya. Kita cari dulu Sugih Jaya namanya. Bisnya Sugih Jaya. Udah. Dia udah nelpon tadi. 7599 SD. Mesti situ ya. Ada berapa ini karung, Kang? 3 karung ya, Kang? Oh iya. 3 karung tuh apa seperti ini? Iya, ini biarin aja dia yang itu. Parkiran itu barangnya udah ditaruh di situ. Kita tinggal memasukkan, kita atur. Setelah itu kita langsung pulang ya. Nah, ini barangnya gelap ya, mendung teman-teman. Oke, karena sendiri nih teman-teman, karena sendiri ya ngangkutnya kita minta bantu. Nah ini ada ya, ada tulisannya. Nah ini pengirimnya si Imam, itu nomornya paket 1 dari 3. Oke, ini ya paket 1. Mungkin ini bibit. Mas, selamat siang. Pira Mas? 5.000. Biarin ya, biar ada lebihnya lah. Pulang ya, jalan ya Mas. Oke teman-teman, ini posisinya hujan ya, seperti ini. Jadi ya ini seperti ini. Lumayan jauh untuk masuk tolnya, hampir sampai sebenarnya. Kalau dihitung-hitung apa ya, sebenarnya bisa lewat, tidak lewat tol teman-teman, jadi lewat Sumir, jadi di pinggiran tol. Cuma apa ya, nggak biasanya memang lewat tol. Kita lewat tol aja, kita bayar. Oke, mesti 16.000 nih teman-teman untuk tolnya. Ini jauh deket itu sama. Ya teman-teman, kita sambil jalan dari Tain untuk belanja bibit ini. Jadi untuk belanja bibit itu untuk bibitnya kita habis 300 ya, 300.000. Jadi itu 300.000 itu kita belanja 600 ekor ukuran 5-7. Nah, kita lewat Jati Asih ya teman-teman. Jadi 5-7 harganya satunya itu 500.
Itu kalau di sini belinya di Bekasi itu lebih kecil lagi, harganya 800 teman-teman. Kemarin saya udah cek itu 800 per ekor. Ya kan, kalau kita kalikan kan berarti 800 dikali ini kita kalikan 6 ya, 600 berarti udah 480 ya teman-teman ya, kan bedanya jauh itu. Ditambah lagi juga kualitas, kembali lagi ke masalah kualitas, lalu juga masalah yang lainnya itu jaringan. Jadi jaringan bisnis itu yang terpenting kalau kita bisnis, itu jaringan bisnisnya itu teman-teman. Jadi untuk jaringan bisnisnya dengan cara seperti ini kita lebih kuat dibandingkan kalau kita belanjanya itu ada bis teman-teman, kita kasih ya. Memang itu jalurnya mereka teman-teman. Saya jarang sekali ngambil kiri ya, jujur aja. Kalau bawah itu ngambilnya kanan, kadang-kadang tengah, ngambil kiri runut begini hampir jarang sekali. Jadi biasanya paling tengah sama kanan. Kalau kiri itu ya kembali lagi tadi banyak lubang itu yang kita hindari, nggak nyaman. Jadi kalau mobil pribadi kanan. Ya itu tadi ya teman-teman. Jadi untuk si harga itu 800 teman-teman, tapi kualitasnya jelek dan itu ukurannya juga kecil. Kalau menurut saya hanya sekitar 45 itu ukurannya. 45 mungkin juga ada yang 6, tapi kalau saya lihat tidak sebagus yang ini, yang yang saya belanja hari ini ya, yang dibelanjain dari kita belanja dari Sukabumi langsung. Itu kelihatan banget itu besarnya merata, terus berikutnya lagi juga kelihatan mulus-mulus dari ininya, dari penampakannya sudah kelihatan. Namun demikian kita tetap hati-hati dan waspada. Kita tidak boleh airnya nanti itu sampai ke netes ke kolam ikan yang udah ada ikannya. Itu yang harus waspada. Itu teman-teman. Terus pemberian pakan juga demikian. Waktu kita sampai begini kan ikan lelah nih teman-teman. Nah, kita kasih pakan itu protein yang tinggi. Misalkan aja untuk kita kasih pengli atau juga bisa cacing sutra, itu bisa, itu lebih bagus ya. Jadi itu untuk menangani ikan-ikan yang lelah. Kalau ini belanjaan yang keberapa ya, ini belanjaan ketiga teman-teman ya. Kita hitung lagi teman-teman habisnya berapa ya untuk belanja ini. Jadi untuk yang bibit itu 300, terus karungnya tadi itu kan dua itu sebenarnya 100.000 untuk 2 karung itu, karena satu karungnya itu sama dengan ongkos orang kalau mobil ekonomi, yaitu 50.000, 45 sampai 50. Itu ya teman-teman. Terus ongkos porternya tadi yang angkut-angkut 30.000 teman-teman. Kalau yang tip tidak hitung ya, tip itu sedekah, jadi kita tidak hitung berapa besarnya. Kalau kita ngasih tip orang itu jatuhnya hukumnya sedekah, jadi tidak kita masukkan di permodalan. Tapi untuk yang ongkos bis, ongkos ngangkut itu kita masukkan, karena itu formal. Tadi itu tenaga kerja yang kita harus bayar. Tadi porternya 30. Jadi totalnya untuk yang indukan itu kan 50 kali 12 600.000. 600.000 ditambah 300 bibit ya, itu 300.000. Terus ditambah lagi ongkos, berarti kan 900 tambah ongkos 200 ya. Ongkosnya 200 teman-teman, ongkos 200, jadi 1.100.000. Nah, tapi kita tidak bisa teman-teman menghitung indukan itu jadi modal, karena indukan itu nantinya itu
akan menghasilkan lebih besar ya. Jadi akan lebih besar itu indukan, cuma nanti itu berjangka. Jadi itu nanti ngitungnya sendiri. Jadi untuk yang hitungan, kalau teman-teman yang langsung beli bibit, itu yang dihitung hanya bibit dan ongkos-ongkosnya tadi. Jadi kalau kita hitung bibitnya saja, itu hanya 300 ya, 300. Terus berikutnya lagi ditambah ongkos anggaplah itu 100 ya, 100.000 berarti 400. Poternya 30, 430. Terus ditambah lagi tolnya 32, berarti sudah 462 ya. Ya 62. Anggap aja bensinnya ini berapa ya, saya pakai turbo, anggap aja lah seliter lebih lah, 20.000 ya untuk pulang pergi 20. Berarti 400 modalnya, jadi 482 teman-teman, itu modalnya ya. Kita sudah dengan mobil, udah dengan itu ya. Tapi jangan ngitung sampai oli-oli kali ya teman-teman ya. Itu kalau oli itu nanti ngitungnya dalam tahunan ya, kita hitung tahunan. Kalau sekali belanja gini menurut saya sih tidak inilah relevan kalau kita hitung untuk oli itu ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di rumah, tapi kehujanan, hujan basah semua ini karung-karungnya. Kita sekarang yang langkah berikutnya adalah mengecek kondisi si ikannya seperti apa. Nah, kita keluarkan dari karung dulu. Setelah itu nanti baru kita ya, kita cek kondisinya seperti apa. Kita lihat, mudah-mudahan sehat-sehat semua. Nah, sekarang langkah berikutnya kita melakukan langkah penyesuaian suhu antara air yang dari Sukabumi dengan air yang ada di kolam yang di sini, kira-kira 10 menit sampai 15 menit. Nah, itu ya teman-teman. Yuk kita masukkan ke kolam belakang. Kita tunggu. Langkah untuk berikutnya yaitu melepas dari ikan-ikan ini. Cuma ini kita ada sedikit PR karena ini ada indukan, ada bibitan. Nah, ini yang mestinya kita harus pisah dulu. Si indukannya dulu kita letakkan di ujung, udah dipersiapkan. Jadi akan kita letakkan di ujung sana, sana tuh jauh ya, yang ada di sana ujung paling ujung kanan. Itu ada kita letakkan di sana. Nah, itu kita mulai sekarang, kita lepasin. Yang besar kita pilihin, yang kecil kita letakkan di sini. Kita harus hitung ya teman-teman. Jadi selain dihitung, ditimbang. Jadi tujuan menghitung dan kalau menghitung itu ada dua kepentingan. Satu, untuk kehati-hatian supaya kita terbiasa untuk saling koreksi. Siapa tahu dari pihak penjual salah hitung, mungkin bisa kelebihan, mungkin bisa kurang. Biasanya itu dikasih tambah. Nah, yang untuk kepentingan kedua itu ditimbang sama dihitung itu untuk menentukan si banyaknya pakan. Mestinya sih yang kita order itu adalah si single itu ya, single kelamin ya. Tapi ini kalau ngelihat dari hasilnya, jadi hasil dari penghitungan dan itu terjadi kita seleksi, ternyata ini ukuran di bawah 4 cm. Jadi itu kita tolak dan nanti kita akan sampaikan ke si penjual. Artinya kita juga akan meminta ketegasannya, apakah ini single kelamin atau bukan, karena ini menentukan untuk
penanganan kita. Tapi nanti akan ketahuan. Jadi kalau nanti sudah besar-besar itu akan terbuka sendiri. Makanya saya hanya pengen kejujuran dari si penjual. Jadi kalau memang dia bukan single kelamin, ya disampaikan aja itu bukan, karena kalau ngelihat dari harga kan udah cukup tinggi. Tapi kalau ngelihat dari fisik masih campuran. Jadi ini teman-teman, menurut seleksi yang saya lakukan ini hanya ada 526. Sisanya itu kecil-kecil ini. Nah, ini sisanya. Nah, ini sisanya kecil-kecil. Hanya sekitar 2 sentian sampai 3 senti. Itu kita komplain ke pihak penjual, itu tidak sesuai dengan pesanan kita. Dan yang penting juga harus kita pastikan apakah ini single kelamin atau bukan, atau kalau biasanya populernya itu single sex kalau untuk ini ya, untuk kalangan pembudidaya untuk nila. Ini penampakannya. Jadi memang ini uji coba ya teman-teman. Kita dengan cara, makanya saya tidak membeli banyak, itu memang untuk menghindari kerugian. Sebenarnya jujur saya lebih memilih untuk si budidaya itu dengan pemijahan sendiri. Makanya kita membeli si indukan. Sekarang kita akan lihat ini hasil dari pemijahan ya teman-teman. Kita ini hasil pemijahan. Kalau ini yang kita beli ya, yang akhirnya jumlahnya kurang, kita nanti akan sampaikan dan nanti minta ganti. Tentunya gantinya kita juga harus kalkulasi biaya ongkosnya, biarin untuk pembelajaran si penjual. Dan itu penjual biasanya tidak akan mengelak dia, karena kalau kita kan sudah 10 bulan ya belajar. Ini hasil dari ini teman-teman, dari pemijahan. Ini juga hasil pemijahan. Jadi kalau saya amatin untuk si mutunya itu sepertinya jauh lebih baik dari apa namanya yang kita pesan, itu kalah mutunya dari hasil pemijahan kita sendiri. Sekian teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.